Ibu absen dulu ya. Salma. Hadir. Oke, Ulfa. Hadir. Usna. Hadir. Indah. Hadir, Bu. Aziz. Hadir. Helen. Hadir. Andre. Datang. Andre. Aziz kemana Andre? Nggak tahu. Nanti kalau Aziz ketemu Andre, dibilangin ya kalau kita udah masuk minggu kedua buat sekolah ya. Oke, baiklah kita akan. Nah, sebelum Ibu memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya Ananda mengetahui bahwa hal-hal yang akan kita capai dalam pembelajaran hari ini. Yang pertama yaitu Ananda setelah mempelajari materi pada hari ini, Ananda diharapkan mampu menjelaskan latar belakang bagaimana proses masuknya agama Islam ke Nusantara. Yang kedua, yaitu mampu menentukan apa saja bentuk hasil kebudayaan dari adanya agama Islam di Nusantara atau Indonesia. Nah, selanjutnya itu menguraikan secara rinci bagaimana bentuk-bentuk hasil kebudayaan tersebut. Dan yang selanjutnya itu mampu menganalisis nilai keragaman atau akulturasi di negara kita. Yoga, kenapa terlambat? Kesiangan dulu. Kesiangan. Oke, nggak apa-apa. Karena ini pertemuan kedua, nggak apa-apa. Minggu depan nggak boleh terlambat lagi ya. Ya. Nah, oke. Sekarang karena infokus kita lagi rusak, jadi Ibu tunjukkan saja ya. Ketiga kepercayaan ini berkembang di Indonesia. Nah, setelah masuk satu persatu, mereka tidak hilang, tetapi saling mempengaruhi. Itulah yang disebut dengan berkesinambungan atau tetap mempengaruhi satu sama lain. Nah, selanjutnya kita langsung masuk ke materi hari ini ya. Oke, kita akan bahas tentang hasil-hasil kebudayaan dari tiga kepercayaan yang ada di Nusantara ini. Oke, yang pertama, sebelum kita mulai, ada yang tahu nggak itu arti dari budaya atau kebudayaan? Enggak tahu? Budaya. Familiar nggak sama kata budaya? Ya, familiar banget kan? Nah, kata budaya. Budaya apa? Tradisi. Tradisi, bagus Rahma, bisa. Tradisi bisa. Ayo. Adat. Bagus, Salma ya juga benar, adat. Kebiasaan. Bagus, 3 kebiasaan. Oke. Tradisi, adat, kebiasaan. Ini kita lakukan sehari-hari kan? Udah ada sejak zaman dahulu. Nah, sehingga kita dapat ambil kesimpulan, kebudayaan itu merupakan kebiasaan ataupun adat yang ada di suatu golongan masyarakat, itu terus berkembang dari zaman dahulu hingga sekarang dan tetap bertahan atau melekat di diri masyarakat itu sendiri. Nah, ada juga yang mengatakan, yaitu Sarjono Soekarto, dia mengatakan bahwa kebudayaan itu merupakan hasil dari cipta, rasa, dan karsa manusia. Berarti kebudayaan itu dihasilkan oleh manusia sendiri. Oke. Nah, ngomong-ngomong tentang, kelihatan nggak? Tidak. Nggak kelihatan ya? Kita masuk ke pembahasan yang pertama yaitu masa praaksara. Apa tadi praaksara? Masa sebelum mengenal tulisan. Ya, sebelum mengenal tulisan sebagai alat komunikasi. Nah, pada masa praaksara ini kita terbagi menjadi 3 periode. Ada 3 periode waktu. Yang pertama siapa yang ingat? Masa berburu. Betul, masa berburu dan mengumpulkan makanan. Berburu dan mengumpulkan makanan. Jangan mentang-mentang ibu nulis makanan semuanya lapar ya. Oke, karena kita lagi puasa. Oke, masa berburu dan mengumpulkan makanan ini. Kalau berburu biasanya kita menggunakan alat apa? Tombak. Tombak, bagus. Tombak. Tombak. Kapak.
dari satu hutan ke hutan lain, dari satu daerah ke daerah lain. Ada yang kenal nggak istilah sering berpindah-pindah? Ayo. Mereka sering berpindah-pindah disebut dengan apa? Nomaden. Nomaden. Bagus. Nomaden. Nah, mereka hanya bergantung pada hasil-hasil alam saja ya. Nah, alat-alatnya masih kasar dan sederhana. Mereka hidupnya berpindah-pindah. Berarti kalau yang sering berpindah-pindah, yang sering pindah satu rumah lain, berarti mereka manusia raksasa. Enggak kayak gitu bercanda. Oke, selanjutnya ada, oh ya, satu lagi lupa, kepercayaan orang zaman purba atau zaman praksara itu dikenal dengan dinamisme. Pertama itu ada dinamisme dan juga animisme. Dinamisme ini ialah kepercayaan terhadap benda-benda yang mengandung kekuatan magis atau gaib. Kayak apa? Ayo contohnya, kalau masa sekarang nih, benda gaib. Pohon besar. Iya. Benda gaib. Ada benda-benda sih yang lebih sekarang ini biasanya keris ya. Keris, terus batu-batu. Selanjutnya kita masuk ke masa yang kedua. Ada yang tahu masa kedua setelah berburu dan mengumpulkan makanan? Masa bercocok tanam. Oke, bercocok tanam. Kalau bahasa kitanya apa? Bertani, berladang. Bertani, berladang. Bagus. Ladang. Iya. Siapa yang suka pintar? Ajis kayaknya kurang belajar di rumah. Gadis kurang baca. Kalau kita jadi siswa itu, ya kita harus rajin membaca biar pengetahuan kita itu tetap bertambah ya. Baca apapun itu. Oke, Pak, silahkan duduk lagi. Nah, pada masa bercocok tanam ini, kalau orang punya ladang atau tempat yang untuk bertanam, pasti dia punya pondok ya, namanya untuk dia tinggal. Oke, dia sudah menetap. Ada yang punya ladang tapi ditinggalin aja. Tadi makan babi. Iya, dimakan apa lagi? Hijau. Iya, Jis. Nah, Jis kalau punya kebun jangan ditinggal ya. Oke, gitu. Mereka sudah menetap. Iya. Nah, karena sudah menghasilkan, dia sudah mampu menghasilkan hasil alam sendiri, maka mereka sudah mempunyai sistem ekonomi. Nah, ekonomi zaman dulu apa namanya? Yang barang ditukar sama barang. Barter. Bagus. Punya sistem ekonomi. Tadi apa namanya? Barter. Benar banget. Barter. Artinya barang yang ditukar dengan barang. Ciri-ciri alatnya apa? Lonjong. Ciri-ciri alat pada masa bercocok tanam ini, mereka itu sudah lebih halus daripada masa berburu. Nah, ini contoh yang berburu. Masih kayak batu kan, tapi runcing. Nah, kegunaannya ini untuk merobek-robek. Nah, sedangkan ini sudah bisa untuk membelah kayu, terus pokoknya untuk kebutuhan untuk kita berladang. Nah, tahu nggak yang nomor 3? Masa perundagian. Oke, masa perundagian. Yang mampu mengolah hasil-hasil logam ataupun besi. Ayo Jis, apa namanya Jis? Mengolah hasil logam. Nah, pada masa itu di negara kita sudah dikenal yaitu hasil-hasil logam, tapi cuma sedikit ya, nggak banyak kayak di negeri Cina dan negeri-negeri lainnya. Nah, mereka ini atau disebut dengan tukang. Ini bukan tukang yang suka bikin bangunan ya, tapi tukang itu maksudnya orang yang mempunyai kemampuan untuk mengolah sesuatu. Misalnya tukang besi atau pandai besi. Kak Yel tahu? Oke, itu salah satunya. Karena nggak semua orang bisa mengolah besi kan? Ajis bisa? Enggak. Karena itu dia punya kemampuan khusus atau dia perlu dipelajari. Selanjutnya
berhargai provinsi tetangga kita. Nah, di Palembang itu merupakan salah satu ajaran Buddha, tempat belajar Buddha terbesar se-Asia Tenggara. Nah, pengetahuan buat kita ya. Nah, di mana orang-orang pada masa itu belajar agama Hindu, agama Buddha itu di Palembang, dekat banget sama tempat kita. Oke, selanjutnya itu pada masa Hindu Buddha ini barulah kita mengenal yang namanya bahasa untuk alat komunikasi. Nah, mereka ini dibawa oleh para penganut agama Hindu dan Buddha. Bahasanya itu ada yang tahu nggak bahasanya pada masa Hindu Buddha? Ini bahasa kita yang pertama kali. No, bukan. Bahasa Sanskerta. Sering kita dengar ya bahasa Sanskerta. Ada yang tahu nggak? Ada yang bisa baca Sanskerta? Ibu nggak bisa loh. Nah, kalau ada bahasa berarti kita sudah mengenal tulisan. Nah, karena kita udah mampu berbicara, berarti kita juga harus mampu menuliskan. Ya nggak, Usna? Oke, tulisan pada masa Hindu Buddha. Tahu nggak? Yang hobi nonton film India, ayo. Tulisan Pallawa. Tulisan Pallawa. Nah, terus setelah kita mengenal bahasa dan tulisan, masyarakat Hindu dan Buddha itu menghasilkan alat-alatnya nih, atau hasil kebudayaannya. Salah satu contohnya apa? Ayo, bisa ada lagu. Ayo, yang identik sama Yogyakarta. Jogja, apa nih? Candi. Bagus, candi. Siapa yang udah pernah pergi ke candi? Belum? Belum, nanti ya, sama-sama. Sore nanti. Enggak. Oke, semoga suatu saat kalau corona udah selesai, kita punya duit, kita bisa pergi ke candi. Maunya candi apa? Borobudur. Kenapa identik harus sama candi Borobudur? Karena dia paling terkenal ya. Padahal kita punya candi Kalasan, candi Mendut, candi Prambanan. Prambanan nama lainnya apa? Candi apa? Roro Jonggrang. Pernah bacanya? Roro Kidul. Bukan Roro Kidul. Kalau Roro Kidul itu Ratu Pantai Selatan. Jangan pakai baju hijau ya. Kalau ke Parangtritis hilang kata orang. Ibu juga belum pernah ke sana. Nah, selain dia punya candi, Roro Kidul. Oke, selain dia punya candi juga punya namanya itu prasasti. Nah, prasasti ini biasanya itu berisi suatu pengumuman bisa, terus kisah juga bisa. Mereka biasanya itu di batu ya. Terus mereka juga punya kitab. Nah, kitab yang paling terkenal waktu itu adalah salah satunya contoh itu adalah kitab Negara Kertagama. Nah, ini salah satu contoh kitab yang paling terkenal. Oke, kita pindah ke materi selanjutnya. Yang terakhir nih, Islam. 4. Haus nggak? Haus, tapi kan nggak boleh minum. Oke, selanjutnya kita masuk ke kebudayaan Islam. Nah, pada masa Islam ini banyak kejadian-kejadian luar biasa. Salah satu contohnya yaitu di mana pada masa Islam kerajaan-kerajaan Hindu Buddha. Salah satu contoh kerajaan Hindu Buddha apa? Kayak siapa yang tahu? Pada masa Hindu Buddha. Yang paling kuat banget, yang paling terkenal. Yang kata ibu dari karena capek ya belajar mulu dari tadi ibu ngoceh. Oke, sekarang ibu kasih Ananda semua permainan. Oke, kayaknya udah pas ya. Kelompok 1 sama kelompok 2. Oke. Kelompok 1 sama kelompok 2 ini ada buku. Nah, nanti kelompok 1 sama kelompok 2 itu cari hasil-hasil kebudayaan dari masa Hindu,
dari masa praaksara, Hindu, Buddha, sama Islam. Oke? Nah, oke. Silakan. Ini ada mendatar, artinya kelompok. Nanti akan ada yang menjawab pertanyaan mendatar, ada juga pertanyaan yang menurun. Oke, udah mau mulai nggak? Udah. Kelompok 1 sama kelompok 2 udah dapat istilah-istilah dan kebudayaan. Oke, kelompok 1 sama kelompok 2. Kalau udah diskusinya, sekarang Ibu jelasin aturan permainan kita. Dimana kelompok 1 dan kelompok 2 akan berlomba paling banyak menjawab TTS ini ya. Oke, ingat harus banyak-banyakan. Kalau jawab berarti kita harus punya bel. Coba kelompok 1 belnya kayak apa? Ting 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 aja deh. Ting 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 ting. Oke, kelompok 2 tong 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 tong. Oke, kelompok 2 tong tong tong. Oke, udah siap mulai? Siap. Siap? Siap. Oke. Pertanyaan nomor 1 mendatar. Perhatiin. Masa di mana manusia belum mengenal tulisan? Kelompok 1, silakan. Siapa perwakilannya? Ini akan ditulis di depan. Ayo. Pra apa? Titik-titik. Pra titik-titik. Praksara. Aksara. Ibu mau ngisiin atau kelompok 1 aja? Ibu aja. Ibu aja. Oke. Aksara. Benar nggak? Benar, betul. Ini kelompok 1 ya, Ibu tandain. Nanti kelompok yang paling banyak mengumpulkan nilai, dia akan dapat nilai A+. Oke? Oke, mau pertanyaan nomor berapa lagi? 2 mendatar. Hidup yang berpindah-pindah pada masa praaksara disebut dengan. Ayo. Kelompok 2, ayo. Apa kelompok 2? Nomaden. Ada yang mau ditulis? Ayo Helen, tulis aja deh. Ayo Helen. Gak boleh males-malesan. Udah. 2 mendatar. Dimulai dari ini. Nanti salah. Lomba. Nomaden. Oke, hapus dong. Kelompok 2. Kelompok 2 ya. Dasar ini 1 sama. Oke. Ibu pengen gaya lain. 1 menurun deh. Tingkatan sosial dalam agama Hindu Buddha. Kelompok 1. Ayo, Ulfa. Apa? Kasta. Oke, kasta. Benar. Silakan ditulis. 1 menurun. 1 menurun. Ini juga jawabannya. 1 menurun. Ayo. Kasta. Benar, hapus buat kelompok 1. Berarti ini buat udah masih seri. Ya, sama-sama 2. Oke. Selanjutnya kita mau nomor berapa? Request? Ibu aja deh. Nomor 5 mendatar. Sistem jual beli pada masa praaksara. Kelompok 2. Barter. Benar. Ayo dijawab. 5 mendatar ya, lihat. 5 mendatar. Sana. Ayo dong kelompok 1, jangan kalah. Kenapa udah cukup? Bar. Tambah 1. Oke, upload 2. Udah dapat nih kelompok 2. Ini 2 lagi. Nanti Ibu hitung loh. Oke, kita lanjut. Ini kan udah ada yang di sisi nih, berarti kita tinggal nambah-nambahin aja ya. Ingat-ingat lagi. 4 menurun kayaknya nih. Kepercayaan terhadap benda-benda gaib. Kelompok 1 deh. Candi. Salah. Kelompok 2. Dinamisme. Betul. Ayo. Kelompok 2. Ada coba. Dinamisme. Ibu. Oke, kita lihat ya. Di. Nah. Mis.
menurun. Benda untuk mendatangkan hujan. Kelompok 1. Ayo kelompok 1. Mendatar ya. Salah satu dewa utama dalam agama Hindu. Kelompok 1. Ayo. Siwa, benar. Ayo silakan Indah. Ayo Indah. Siwa. Oke, kelompok 2 kayaknya udah mulai dingin ya. Udah mulai kalah nih. Oke, Siwa. Ada yang pernah nonton film Siwa? Ya udah deh, ibu aja lagi yang nonton ya. Gak ada yang nonton kayaknya. Berarti ini kelompok 1. Udah berapa nih kelompok 1? 1, 2, 3. Dikit, kalah dikit. Kita belum ngomongin. Oke, nomor berapa lagi ya? 4 mendatar atau menurun? Mendatar. 4 mendatar, salah satu bentuk peninggalan agama Hindu Buddha. Kelompok 1. Candi. Bagus. Ayo. Enggak sampai itu aja. Candi, benar nggak ya? Candi, benar. Hapus buat kelompok 1 dong. Oke, siap? Siap? Konsentrasi. Ya, poinnya belum ya? Sorry. Kelompok 1. Oke, selanjutnya. Oke, ikut dari kelompok 1. Nomor 7 menurun. Bentuk bangunan berbentuk meja batu. Dinasti. Masalah. Ayo. Meja batu. Apa? Betul. Nomor 1, ayo. Siapa menurut Eva? Dibaca. Dolmen. Ini. Mau baca? Oke, dolmen. Kan apa kata ibu? Kelompok 2 udah mulai dingin kan, udah mulai kalah. Ini kelompok 1. 1. Oke, poinnya udah hampir sama nih. Selanjutnya nih. Oke, mau nomor berapa? 5 menurun. 5 menurun, siap. Patung pahatan yang berbentuk hewan ataupun manusia. 5 menurun. Ayo. Ayo apa? Udah mau skip itu mah? Ada. Oke, sekarang kita kerjain nomor 2 menurun. 2 menurun. Kepercayaan terhadap roh. Nomor 1. Animisme. Mau ditulisin atau? Tulis. Oke, animisme. Kita lihat betul nggak? Animisme. Betul. Hapus buat kelompok 1. Udah mulai penuh ya. Kalau penuh berarti kita udah habis. 9 menurun. Kita lihat perpaduan 2 kebudayaan atau lebih. Kelompok 1. Akulturasi. Bagus. Akulturasi. Kita lihat. Akulturasi. Benar. Hapus buat kelompok 1. Oke, kelompok 2. Kenapa? Udah mulai lelah? Udah mulai lelah. Jangan sampai batal puasanya ya. Oke, nomor 8 mendatar. Tulisan atau seni tulisan huruf Arab. Siapa nih? Kelompok 2. Ayo. Kaligrafi benar. Sudah habis. Waktu sudah habis. Sekarang kita hitung skornya, oke? Kelompok 1 ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 deh. Kelompok 1 ada 7. Kelompok
main sambil gini? Bosan nggak? Enggak. Kalau guru sebelum ibu gimana belajar sejarahnya? Galak. Galak. Terus bosan? Ceramah dulu ya? Ya. Iya. Karena kalau dimasuk era modern gini, kita harus jadi guru itu harus kreatif. Jadi bikin kelas itu nggak tegang gitu, nggak tegang. Terus ngantuk dengerin ceramah, apalagi jam sejarah kayak gini kan, siang panas, mana puasa lagi. Oke. Jadi kita harus belajar itu yang sekreatif mungkin biar pembelajarannya lebih seru. Nah, kita udah bahas hasil kebudayaan dan juga kepercayaan dari masa praksara sampai Islam. Oke, coba ibu pengen dengar nih. Coba ibu pengen dengar kesimpulan. Ada yang bisa menyimpulkan nggak pembelajaran kita hari ini gimana? Ayo, coba ada yang bisa nyimpulin? Silakan Helen. Jadi dinamika interaksi manusia dengan lingkungan sosial dapat dilihat dari keragaman budaya Indonesia berupa keragaman suku bangsa, bahasa, budaya, dan agama. Bagus. Berarti kita negara yang beragam, majemuk dan atau multikultural, banyak kebudayaan. Karena dari 3 kepercayaan ini aja kita sudah punya banyak keragaman kan? Kita punya banyak bahasa, kita punya banyak agama, juga kita punya banyak benda-benda peninggalan. Nah, iya, iya, bener sama juga peninggalan nenek moyang. Kata-kata orang, ya Ulfa, silakan. Kemajuan pada berbagai bidang kehidupan yang dicapai oleh masyarakat Indonesia hingga saat ini menyebabkan perubahan pola hidup masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern. Ya bener banget Ulfa. Rajin-rajinlah membaca ya. Baca apapun itu di rumah. Mau koran, mau artikel. Ajis jangan baca Mobile Legends aja ya. Oke, jangan cuma baca chat si doi. Ayo Helen, jangan baca chat doi aja ya. Lupa juga. Sama kalian ya. Enggak. Ya jadi boleh kita baca, tapi yang memberikan ilmu pengetahuan. Jadi pengetahuan kita itu nambah, nggak hanya di kelas kayak gini kan sumpah pengetahuannya ya. Jadi kita baca apapun itu yang menambah pengetahuan kita, oke? Setuju? Setuju, oke. Baiklah, karena hari ini kayaknya udah panas banget dan jam kita juga udah habis. Jadi ibu pengen ketua kelas disiapkan lagi kelasnya. Silakan disiapkan, dirapikan. Dirapikan dulu mejanya, sampah-sampahnya. Sampai siapa? Ayo, nah, oke, jika sudah silakan ketua kelas doanya dalam hati aja ya, dipimpin doa berdasarkan kepercayaan. Silakan ketua kelas. Sai. Oke, demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Ibu mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau tindakan ibu yang salah. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.